adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada yang kita suka. Kita sih hidup teh ngejar yang kita suka melulu. Padahal kata siapa yang kita suka selalu baiknya. Dulu kita doyan permen, tapi waktu sakit gigi malah diomelin sama orang tua kita. Ya, ngambek. Mama mah pelit, beli gelang emas we bisa. Masa permen doang nggak dibeliin? Aku mau minggat dari PAUD. Ya. Ya kan masih kecil, jadi masih PAUD. Tetangga ngelihat, ibu kan punya duit, ada, masa permen doang nggak dibeliin? Benci ya sama anaknya. Anak sakit gigi, permennya diambil karena benci atau karena sayang? Jadi kalau ada takdir di hidup kita yang kita udah minta, udah doa belum dikabul, kan bukan berarti karena Allah benci juga. Bisa jadi jalan pertolongannya kayak gitu. Ya, ada yang tahu. Kalau di Darut Tauhid mah suka diceritain gini dah. Ada orang berdoa minta jodoh. Begitu beres minta jodoh, laki-laki ini keluar dari masjid, tiba-tiba ada betina yang menatapnya. Dan betina ini mendekat dan menggigit betisnya. Betinanya seekor anjing. Karena digigit, jadilah dia harus masuk rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, di situ jodohnya. Siapa? Sesama pasien. Terserah saya mau ceritanya siapa ya. Nanti ibu jawab pasien, saya tinggal bilang dokter. Ya. Tapi maksudnya adalah apa? Ternyata digigit anjing itu adalah jalan terkabulnya doa. Meskipun nanti yang jomblo nggak usah nyari anjing ya, kalau pengen nyari jodoh gigit saya, enggak, takdirnya belum tentu sama. Bapak-bapak kalau nanti digigit anjing jangan syukuran dulu, belum tentu bapak nikah lagi ya. Dan ibu juga nggak usah panik kalau ternyata pulang-pulang, bu saya digigit anjing, mau nikah lagi ya? Enggak bu, belum tentu bu ya. Jadi seperti itu ya. Udahlah, jadi orang baik aja ya. Seneng gak sih ketemu orang baik? Pernah ada seorang pemuda jual motor bu. Terus akhirnya COD-an. Tahu COD gak? Ya. Ketemulah sama orang. Namanya orang COD kan nanya, ngecek barangnya. Ini motor pernah jatuh gak dek? Dijawab, pernah apa 2 kali. Ini baretnya belah sini sama di sini. Si bapak mulai heran. Karena biasanya yang udah-udah mah biasanya nggak mau jujur. Ini malah bilang. Jadi penasaran. Oh gitu deh. Selain jatuh pernah apa lagi? Kebanjiran 2 kali. Hilang sekali. Hilang. Iya tapi masih jodoh pak, ketemu lagi. Si bapak bingung. Dek, kenapa disampein semua? Nggak takut nanti bapak nggak jadi beli? Ah, yang nentuin beli atau enggak kan Allah pak. Kalau misalkan kata Allah bapak bakal beli, saya diem di rumah juga bapak bakal datang lihat iklannya. Kalau kata Allah nggak akan beli, saya mau berbohong kayak gimana juga. Ternyata bapak duitnya kepake buat urusan lain, nggak jadi beli. Nah, yang nentuin Allah, tugas saya cuma disuruh sama Allah jadi orang jujur. Udah, selesai. Kata si bapak itu, Masya Allah deh, tapi maaf ya deh, gara-gara ada jujur kayak gitu, bapak jadi nggak minat beli. Nggak apa-apa pak, yang penting kan ikhtiar, nggak mungkin sia-sia di sisi Allah. Tapi deh, meskipun saya nggak jadi minat sama motornya, saya jadi minat sama ade. Ade udah nikah belum? Gitu. Ternyata gitu skenario-nya. Ya. Si ade jawab, belum pak. Emang kenapa? Si bapak jawab, sama deh saya juga belum nikah. Ternyata senasib. Terserah saya ceritanya gimana. Enggak bu, punten ya. Tadi ketemu orang baik ya ceritanya. Seneng nggak ketemu orang baik? Segitu kita belum ketemu loh, baru diceritain doang. Cengar-cengir sendiri itu. Senangnya urusan sama orang baik begitu. Apalagi ketemu betulan. Ya. Demi Allah orang baik itu banyak. Kalau kita nggak bisa nemuin mereka, kita yang jadi orang baik. Ya, silakan.
Kok tapi kalau orang terlalu baik tuh rugi loh, nanti dimanfaatin orang. Oh, kata siapa? Loh, kan berbuat baiknya bukan supaya dibalas sama dia, supaya Allah suka aja. Iya dong. Udah nolong orang, dia malah jahat, ya dia yang rugi. Masa dia yang jahat sih, kita yang dihukum? Emang Allah setidak adil itu? Allah mah maha adil. Tapi kan tetap aja dia nyebelin. Ya kan meninggal kan ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tapi tetap aja dia menyakiti. Berbuat baiknya juga bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Tapi tetap aja dia berkhianat. Saya itu bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti saya pengen ke surga, teka halangan dosa sendiri. Amalan segitu-gitunya. Tahu-tahu dikasih penggugur dosa sama Allah. Ada yang julid, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Fasilitas ya tadi. Coba punten ya Bu, jujur. Tiba-tiba ada suara dari langit bertanya, kamu pengen ke surga enggak? Ya pengen. Tapi kalau tiba-tiba ditanya, apa yang membuat kamu merasa layak bisa ke surganya Allah? Kan kita bingung jawabnya, Bu. Salat kita. Salat kita yang mana yang sering lupa rakaat itu? Yang kuliah kulhu wae. Sekalinya ganti ina atau ina. Lebih pendek. Udah mas zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 5:30, kadang sekalian duha. Ya. Tadinya nyari kunci gak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di laci. Sholatnya ngebut. Begitu akhirnya sholat, sekali-kalinya sholat akhirnya lama sholatnya. Rakaat ketiga sujud lama. Padahal dia lagi mikir, abis ini tasyahud apa berdiri? Kelupaan. Ya. Lucu ya ibu-ibu ya. Enggak lah, di sini mah soleha semua ya. Udah lupa teh manusiawi ya tuh, tapi masa setiap kali sholat lupa wae. Makanya andalannya kuliah kulhu ya nggak istilah. Jadi udah istilah. Nanti ada aja Allah aturin mana yang paling tepat untuk menggandeng tangan kita nyampe ke surganya Allah. Perhatikan ya. Di surat Al-Kahfi surat ke-18 ada 4 kisah besar. Kita fokus ke kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa alaihissalam ketemu dengan Nabi Khidir di ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Di situ kan Nabi Musa ikut dan protes 3 kali kepada gurunya Nabi Khidir. Pertama ada perahu malah dibolongin. Yang kedua ada anak kecil malah dibunuh. Yang ketiga mereka ngebantu ngebangun rumah 2 anak yatim tapi tidak dijamu sama sekali. Ya, fokus ke yang nomor 2. Ada anak kecil terbunuh, jelas Nabi Musa komplain. Kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Kan di akhir perjalanan baru dikasih tahu kan sama Nabi Khidir, ini kehendak Tuhanmu. Karena kalau bahasa kitanya mah anak ini akan murtad dan akan mengajar sekeluarganya murtad. Ya. Maka lihat ya, ini skenario kalau misalkan anggaplah si anak ini ternyata tidak wafat dan misalkan dia tumbuh besar jadi anak yang punya segalanya, tampan, kaya, rupawan, viral, dan akur lagi sama orang tuanya. Tapi masalahnya satu, sekeluarga murtad, meninggal pada ke surga nggak? Nggak. Apa artinya bahagia sebentar di dunia kalau ujungnya siksa abadi? Naudzubillah. Apalagi kadang kita bahagian orang tua itu, kita buat bisa ngebahagiain kalau perlu duit, kadang sukses baru di umur 40. Kita umur 40 orang tua kita udah bisa 65 tuh. Umur 65 diajak makan udah banyak pantangan. Iya kan? Jadi sebentar, bahagia di dunia tuh sebentar. Adanya nanti yang bahagia abadi. Ya. Itu skenario pertama nih, si anak nggak wafat dan mungkin dia misalkan punya segala-galanya, tapi kalau misalkan murtad sekeluarga nggak akan ke surga. Skenario kedua, anggaplah si anak ternyata dia namanya wafat masih kecil, berarti dia meninggal dalam keadaan nggak punya dosa ya. Anak kecil nggak punya dosa meninggal ke surga nggak? Pasti. Ibunya
Misalkan ibunya hidup lebih panjang selama misalkan 40 tahun setelah anaknya wafat, ibu ini lebih panjang umurnya 40 tahun. Dan selama 40 tahun hidup itu tidak ada satu malam pun di mana si ibu tidak berhenti menangis. Karena ya Allah, anak saya lagi main tahu-tahu dibunuh orang ya Allah. Tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di balik itu semua. Maka pertanyaannya, si anak tadi meninggal nggak punya dosa ke surga. Si ibu, iya sedih, tapi dia meninggal dalam keadaan beriman, beramal soleh, beribadah. Ujung-ujungnya ke surga juga. Kalau nyampe ke surga bakal ketemu lagi nggak sama anaknya? Sedangkan dunia sebentar, paling lama berapa sih? 67 tahun. Kalau berhasil nyampe sana kan abadi. Khalidina fiha abada. Ya. Abada. Selama-lamanya. Petani aja, Bu, rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan demi panen yang cuma 1 minggu. Nanamnya 4 bulan, panennya cuma seminggu. Rela nggak? Rela petani. Masa kita tidak rela? Cuman sekedar berapa tahun di dunia? Ya ada yang nyampe berapa puluh, 60, 70, tapi kan ada yang nggak nyampe. Ada yang cuma 30, ada yang cuma 40. Tapi kalau berhasil jadi orang yang Allah ridho, abadi nanti nikmat. Ya. Maka tolong coba lihat ya. Saking Allah pengen sekeluarga ini ke surga, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting Allah pengen sekeluarga ini ke surga. Coba lihat ya. Kayak Allah. Jadi kalau misalnya sekarang kita hidup ada kepahitan itu, bisa jadi itu jalan dari Allah untuk kita lebih mudah nyampe surganya. Karena dari tadi kalau mau jujur, amalan kita yang mana yang bisa nganterin kita ke sana? Kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang dalam sehari semalam sholatnya 300 rakaat. Kalau sedang sakit beliau sholatnya 150 rakaat. Ini kita 17 rakaat ketunda-tunda ya. Belum lupa rakaatnya. Tadi zuhurnya, nanti zuhurnya 3 rakaat ya tahu-tahu. Jadi ya udah ya, fasilitas. Dan kalau udah mikirnya ke sana enak we, jadi ngapain ngambek atuh. Kalau misalnya hidup masih ngambek wae, mungkin alasannya cuma 2. Entah kita terlalu cinta sama dunianya, atau mungkin kita belum pengen ke surga. Jadi ngambek aja hidup. Ya cirinya hamba, ada hamba Allah, ada hamba dunia. Hamba dunia tuh cirinya 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ya, 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. 2, selalu menyesali yang telah terjadi. Kiri kanan kena itu. Mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu nyesel. Nanti yang ketiga, ciri yang ketiga, GTA, galau tiada akhir. Dia capek soalnya hidupnya kejepit. Contoh ya, kata psikolog nih sekarang nih, dari 100% hal yang kita takutin, yang akhirnya betul-betul kejadian itu biasanya cuma 15%. Jadi nggak semuanya jadi nyata. Dan kita takut duluan. Kadang takutnya kayak nggak beralasan. Aduh kok gimana, kok ini dolar mau naik, ke luar negeri nggak pernah, paspor aja nggak ada, pikirin dolar. Ya yang kayak gitu ya. Jadi belum kejadian stres. Udah belum tentu kejadian, tapi bikin kita nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, besoknya tipes, rugi nggak? Rugi. Ya. Ternyata nggak kejadian lagi, ya udah lah. Ya. Jadi dia tenang, atau ada Allah. Kok gimana ya, kok nanti uang pangkal anak saya bentar lagi pensiun. Bentar lagi teh berapa menit lagi, Bu? 5 menit lagi. Enggak sih, kok 5 tahun lagi. Atuh 5 tahun, Bu. Ya. Bisa jadi anaknya sukses duluan. Ya. Tenang, udah diatur. Kita, salah satu alasan kita masih hidup sampai hari ini, salah satu alasannya adalah karena semua rezeki yang Allah janjikan, semua rezeki yang Allah janjikan. Tes, bismillah. Tukar ya, Saya. Kasih saya.
Semua rezeki yang Allah janjikan harus jadi milik kita. Kalau belum diterima semua, nggak boleh mati gitu. Ya, jadi saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan kita terima semua, belum boleh mati gitu. Ibu mau udah terkapar di kasur, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Tuh. Ibu mau udahan, hidup saya udah capek kok, saya udah mau tiduran di rel. Keretanya lewat, ibu belum mati. Keretanya lewat di sebelahnya ya, ibu salah info ya. Udah tahu relnya 2 ya. Makanya lihat googling dulu dong. Ya. Bukan karena nggak salah keretanya, emang belum waktunya aja kata Allah. Saya udah cek Google kok bener lewatnya belah kiri. Kirinya kita, kirinya dia. Belum waktunya, nggak bisa asli. Ya, punten ya, punten. Ada nggak di sini punten? Mohon maaf, janda yang ditinggal wafat oleh suaminya ada? Ya tenang, saya bukan pengen nafkahin bu, tenang ya. Ya. Oh, ibu sudah berapa tahun ditinggal maaf? 5 tahun. Ada yang lebih lama dari 5 tahun? Berapa? 21 tahun. Ibu berapa? 4 tahun. Saya tanya ke yang 21 tahun ini ya, Masya Allah. Ibu 21 tahun terakhir ini hidup? Oh ya, nampak kakinya. Ibu 21 tahun terakhir ini makan? Tiap hari? Oh Masya Allah. Punya anak bu? Sehat semua ya? Sekolah semua? Udah pada lulus? Tuh, Masya Allah. Terus di rumah punya lemari bu? Lemari. Ada bajunya nggak bu? 1. Banyak. Ternyata benar rezeki kita nggak dari suami, tapi dari pencipta suami. Ya. Coba kalau rezekinya dari suami, udahan tuh. Gimana nafkahin anak ibu berapa? 5 ya Allah. Insya Allah. Berarti istri dengan anak 5, 6 orang itu harus dinafkahi. Oh Allah maha kaya ya. 21 tahun ya. Ada yang menjamin rezekinya. Terbukti makan tiap hari. Ibu suka makan ayam? Enggak, yuk hitung ya. Berapa jarak langkah dari kita ke piring sama jarak ayam nyampe piring? Jauhan mana? Jauhan si ayam kan? Iya. Nyampe we tahu-tahu tuh. Mateng lagi. Mending kalau ayam, ikan lu. Entah dari laut belah mana, nyampe we di piring kita. Kita berenang nggak bisa. Nangkap sendiri tuh Allah atur. Anak-anak juga asinya nggak bisa keluar. Allah ciptain sapi. Ya. Makanya kita nggak boleh nikah sama sapi ya. Karena apa? Ya karena beda spesies pak. Maksudnya persusu. Nggak, saya pernah kajian di pabrik susu. Saya tanya, ini nyediain susu se-Indonesiaeun, kandang sapinya di mana? Saya. Ternyata dijawab di New Zealand. New Zealand? Coba kita belum pada pernah ke sana. Nyampe we tapi susu itu nyampe itu. Apalagi anak-anak cuma bisa bayi nangis, oi, plek we nyampe ke mulutnya. Ya. Yang penting ikhtiarnya maksimal, nangisnya serius. Coba kalau bayinya nangisnya males-malesan. Kok nggak dikasih ya? Apa nangis saya kurang mutakhir nih? Siap-siap nih. Ya. Nyampe. Coba pertanyaannya, itu bayi yang nyari sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya bu, tapi bukan susunya, air susunya. Susunya mah ngegantung di sapinya. Jadi gocek ibu ya. Iya, ya nggak gantung. Ya. Coba bu, sapi makannya apa? Rumput, jadi susu.
Ya walaupun jadi kotoran juga sih, tapi ada yang jadi susu. Coba kita makan rumput Bu, pahit ya. Bisa gitu ya Allah aturin. Makan jeruk beres, biji dilepehin, bisa jadi pohon lagi tuh dari satu biji. Dan untuk menyuburkan tanaman justru pakainya ampas. Kotoran, pupuk itu kan sesuai itu yang justru kita buang, malah jadi sumber supaya tanaman itu bisa tumbuh. Bisa gitu ya siklusnya. Dan begitu tumbuh, itu ternyata di tanah kan banyak nutrisi, sedangkan kita nggak mungkin gadoin tanah. Tapi Allah aturin si akar tuh menyerap itu semua. Dikirim, di dalamnya ada xilem dan phloem ya. Masuk ke dalam buah, disimpan. Jadi cadangan makanan, buahnya dimakan. Oh, Masya Allah. Semua udah Allah aturin. Dimakan buahnya, tubuh ngerti lagi. Oh, ini yang vitamin dibawa ke bagian tubuh yang membutuhkan, diolah. Yang tidak dibutuhkan, dibuang jadi ampas. Untuk ngebuangnya Allah aturin, dikasih sinyal yang sempurna. Mules. Itu ya, anggaplah nanti zaman makin canggih. Handphone perut ibu bisa connect ke Bluetooth pakai ke handphonenya. Misalkan. Jadi waktunya buang air teh handphone bunyi, waktunya ke toilet misalkan. Misalkan canggih. Coba Bu, ibu lagi tidur ngantuk, bangun nggak Bu? Enggak, kalau misalkan cuma dari handphone, alarm juga suka nggak bangun. Tahu-tahu bangun teh bau udah keluar semua. Tapi kalau sinyalnya sesempurna mules, kita sengantuk apapun bangun kan? Tuh sinyal dari Allah. Karena tapi coba juga hitung berapa banyak orang yang bersyukur ketika dirinya mules. Mules, alhamdulillah ya Allah. Enggak. Ya diatur ya Allah. Iya Bu, serius, jangankan nggak bisa buang air. Pernah ada sepupu nggak bisa kentut Bu, berobat ke rumah sakit 8 juta habis. Perkara pengen bisa kentut, kita mah berat gampang. Ya. Keluar, baunya kan tidak enak kok. Kehirup, ya berarti bukti hidung kita sehat. Betul? Terus mau gimana? Marah? Oh, saya tidak terima. Gimana? Udah keisep nggak bisa dikeluarin lagi. Jangan ngambek wae atuh Bu. Ya Allah. Kan kadang teh hiperbola kita teh. Ada yang bangun tidur ngambek, badan saya tuh remuk. Bohong. Coba badan ibu remuk betulan, bisa bangun? Enggak, gimana caranya? Badan remuk bisa bangun, hiperbola. Keluar kamar nanya, ada sarapan apa Bi? Nasi kuning. Nasi kuning yang di depan. Pucet. Ngeremehin dagangan orang teh ya. Tapi pelan-pelan dia cemilin, habis, kan nyebelin. Orang teh ya Allah mulutnya meni nggak dijaga. Berangkat kerja macet, ngambek. Parah amat sih ini Jakarta macet. Di luar negeri nggak ada nih macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Lihat di Google biasanya. Ngambek. Nyampe kantor ngambek lagi. Kalian bisa pada diem nggak sih, berisik? Kepala saya itu pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot, darahnya di mana-mana, harus dipel. Kenapa sih kayak gitu aja harus bohong? Hiperbola. Udahlah. Perlu validasi. Ya. Nah, sampai kadang ngelihat sajadah, ada gambar Ka'bah, tiba-tiba nunjuk. Waktu itu saya sholatnya belah sini nih, gak ada yang nanya. Tiba-tiba pengumuman. Ya Allah. Ada yang gitu. Dampingin anak-anak karya wisata ke Ragunan. Lihat gajah. Gajahnya lucu ya, kayak lambang ITB. Suami saya lulusan ITB tahu Bu. Jadi pengumuman. Lihat kucing. Kucingnya lucu ya, kayak singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, nggak nyambung. Udah. Terserah dia lah udah ya. Bu,
Sering dengar yang kayak gitu? Terdengar jelas suaranya? Ya jelas lah, orang suara kita sendiri ya. Ya jangan ngambek wae. Hidup teh enak tahu. Ya. Kalau jadi soleh, jadi beramal ya. Nggak enaknya kalau ngambek wae. Coba setiap hari teh ngambek. Nanti namanya ganti gitu, ibu ambek sejati. Ya. Satu, selalu takut dengan yang belum terjadi. Yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi. Kok lihat gerasi bapak itu kok? Kenapa bu? Keren ya. Emang kenapa kalau bapak itu keren bu? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok. Atulah bu, 40 tahun. Sekarang udah sama-sama kisut. Ih kok, tapi dia tuh jadi suami yang baik. Ya dia jadi suami yang baik karena istrinya bukan ibu. Coba jadi sama ibu. Kan sering denger kan, di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Ya coba jadi sama ibu, mungkin ngambek. Ya. Udahlah, bukan katanya dulu udah istiqoroh nggak milih dia. Berarti udah tenang aja. Ambek wae. Ya. Ini pernah kejadian nyata, ibu-ibu naik ojek online, begitu turun langsung, nih ya bintang 1. Kan tukang ojeknya nanya, saya salah apa bu? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm 2 nih bu ya. Ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau. Saya salah apa? Si ibu buka helm. Dulu kamu mutusin saya, tahu nggak? Repot ya asli itu, ya Allah, mantan. Move on atuh bu, move on. Ya Allah, capek. Move on ya bu ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan. Si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Ya dulu bu. Coba sekarang ibu pakai lagi seragam SMA-nya kajian kayak begini. Itu tambah lucu itu. Ya Allah. Udahlah istilahnya. Karena nanti jadi GTA yang terakhir. Galau tiada akhir. Karena dia hidup di hari ini, tapi terjebak mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu, nyesel terus. Andai aja. Akhirnya malah jadi madesu. Tahu madesu? Sadar, iya, nggak produktif kan? Di saat orang lain bisa produktif banget, dia stres. Andai aja dulu. Aduh gimana nanti? Udah tuh tenang, ya. Ada Allah. Ya. Maka kalau udah gitu tenang, hijrahnya sudah, istiqomahnya lebih mudah. Bismillah. Nah istiqomahnya tapi memang harus sampai wafat ya. Jadi istiqomahnya berapa puluh tahun sih kok? Enggak, 1 tahun juga bisa. Asal berhentinya benar-benar karena wafat. Iya kan? Iya. Ini 60 tahun istiqomah. Tapi setahun terakhir dalam hidupnya dia meninggalkan amal solehnya. Ya kan gak istiqomah. Tapi dia baru setahun istiqomah. Tapi ya wafatnya benar-benar meninggal, benar-benar berhenti karena wafat. Ya istiqomah. Ya. Tapi tenanglah, istiqomah itu bukan perkara mati karena apa. Tapi mati sedang apa? Ya, beda tidak? Tidak. Ada yang kok matinya karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Masya Allah itu. Daripada misalkan kok dia meninggalnya di masjid, Masya Allah. Tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Nggak jadi aman. Ya. Jadi udah tenang aja, ada Allah, bismillah. Ya. Alhamdulillah, insya Allah dengan akhirnya hijrah, beriman, ada hidayah di hati. Yuk bismillah yuk. Hati lebih tenang, lebih bahagia. Orang juga suka kan? Apakah kita mikir Abdurrahman bin Auf itu sukses dengan jalan yang tidak diatur oleh Allah sebelumnya? Enggak. Bayangin aja nih. Jujur, pinter, kreatif, ulet, rajin ibadah,
dekat sama Nabi, ya orang rebutan atau pengen dekat sama orang kayak gitu, ya nggak? Karena kadang nanti suatu ketika misalkan ibu jadi bos, harus buka cabang ke 275 di Makassar. Mungkin nggak ibu keliling 275 cabang tiap hari? Harus ngutus kepala dong di sana. Nah ternyata ada dua pilihan. Ada satu karyawan ibu yang pintar tapi licik. Ada satu lagi karyawan yang lain tidak terlalu cerdas tapi jujur, sepeser pun kalau bukan haknya dia nggak mau ngambil. Ibu kasih amanah ke yang mana? Yang pintar atau yang jujur? Tuh, belum jadi bos aja ibu bisa milih yang jujur. Apalagi nanti pas sudah jadi bos. Karena kadang kita teh hancur gara-gara kadang perbuatan sendiri. Kenapa kamu dipecat? Iya saya nyolong. Ya berarti kan diundang kelakuan sendiri. Kenapa kamu di penjara? Iya saya korupsi. Ya atuh kumaha atuh. Kok itu ada yang korupsi tidak di penjara? Lebih repot karena nanti berarti dibalas setelah mati. Dan punten ya, pernah ada yang nanya kayak gini. Kok kenapa ada yang korupsi tapi tidak kena azab? Iya. Belumnya menisma, belum. Tungguin aja. Ya satu belum ya. Kata siapa? Dan kayak begini ya Bu ya. Jadi azab itu nggak melulu dalam bentuk yang ketimpa meteor jatuh atau ketabrak kereta, nggak melulu kayak begitu. Karena kalau ada yang bentuknya azab kayak gitu, sebetulnya itu pertolongan, lumayan gugurin dosa, iya kan? Lumayan DP gugurin dosa. Bisa jadi nanti dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan nggak bawa dosa, kan udah digugurin di dunia. Dalam keadaan kamu di penjara, teman-teman kamu nggak ada yang di penjara, kamu yang di penjara, berarti kamu yang dosanya dibersihkan. Ya. Tapi kan kadang ada yang hukuman itu dalam bentuk dibikin gak ngerasa bersalah setiap kali maksiat. Bahkan ada yang bangga dengan kemaksiatannya. Berarti dia hidup kayak seolah-olah Allah biarin dia hidup cuman buat nambah dosa, cuman buat nambah kuota siksaan setelah nanti mati. Buat apa umur panjang cuman buat nambah kuota siksaan? Ya. Jadi kadang itu azab yang lebih ngeri. Ada koruptor 10, ditangkap 1, ngambek dia. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Setelah jalanin hukuman bertahun-tahun, pas dibebasin, baru dia ditanya, gimana perasaannya setelah dibebasin? Wajahnya udah teduh, senyumnya beda, terus dijawab, Alhamdulillah. Kok Alhamdulillah? Waktu awal ditangkap ngambek. 1, gara-gara ditangkap, saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau nggak pernah ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih maling. 2, jadi kenal Allah. Di dalam kan kegiatannya cuma pengajian, paling bersih-bersih. Di luar mah bebas, nggak ada waktu ngaji. 3, alhamdulillah DP gugurin dosa. Karena lebih repot, nggak pernah kehukum di dunia, tahu-tahu dibalasnya setelah mati. Oh repot itu. Makanya kalau boleh tahu, saya pengen tolong sampein terima kasih kepada orang yang udah laporin saya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Enak itu. Insya Allah. Hatinya udah berubah. Ya. Tapi waktu ditangkap waktu itu ngambek. Iya, waktu ditangkap Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya waktu itu ketinggalan sholat nggak nangis, hilang duit baru nangis. Ya. Jadi bahagia juga tergantung di hati kita isinya apa. Ya. Kalau isinya belum Allah mah ngambek wae. Ya. Begitu? Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kebaikan semua dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Jika ada kurang, pasti dari saya, tolong dimaafkan dan tolong dinasehati ya. Kita kembalikan dulu kepada MC kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.